Yes, hari ini kita lagi ada Gias 2026 dan kemarin kita udah bahas bintang ya. Menurut gua bintang yang nomor 2 ini Toyota Land Cruiser FJ. Tapi kalau misalkan kalian FJ itu mikirnya, oh ini penerusnya FJ 40 enggak? Karena Toyota bilang FJ di sini artinya freedom and joy. Kalau dulu FJ 40 itu adalah kode di mana F itu kode mesinnya karena FJ 40 dulu pakai mesin F dan 2F, dan untuk yang diesel pakai mesin B. Makanya FJ40 yang diesel namanya bukan FJ40 tapi BJ40. Nah, kalau yang ini kodenya J240. Jadi masih ada kode Land Cruiser-nya. Jadi kalau misalkan kita gabungin sama engine-nya, harusnya karena dia punya mesin TR, mesin bensin 2700 cc yang dipakai juga di Toyota Fortuner, harusnya ini jadi TRJ 240. Kalau versi dieselnya keluar, jadi GDJ 240 ya. Jadi ya seperti itulah trivia tentang mobil ini. Dan mobil ini pertama kali kita lihat di online, oh kayaknya ukurannya nggak beda jauh sama Jimny 5 pintu ya. Lebih tinggi dikit, lebih panjang dikit. Ternyata pas kita lihat langsung besar sekali mobil ini. Lihat, tinggi gua 170 cm dan ini tingginya masih jauh kepala gua. Bahkan dibandingkan dengan Land Cruiser yang beneran aja, nih. Tuh, lihat. Tingginya kayak lebih tinggian ini ya sekilas ya. Padahal dia pakai ban yang masih standar. Velgnya standar, ban standar. Kebayang kalau nanti udah diganti sama velg yang lebih gede, ban lebih gede, jadi mobil akan lebih tinggi lagi. Untuk bannya sendiri, dia ukuran 265/60 R18 dan velgnya semua dibikin warna hitam seperti ini ya. Dia juga kalau kita lihat dari bautnya dan basis IMV-nya, sepertinya dia punya PCD yang sama seperti Fortuner. Nah, ini sebuah kabar baik, berarti mobil ini gampang sekali untuk kita ganti ban dan pelek ya. Kayaknya kalau udah beli ginian, standar tuh kayak, gimana gitu. Itu juga dia pakai double wishbone di bagian depannya ya. Nah, ngomongin soal dimensi, sebenarnya berapa panjangnya? Panjangnya ini 4,6 meter, lebarnya 1855 dan tingginya 1890 hingga 1960 ya. Jadi dia hampir 2 meter dan kalau kita lihat wheelbase-nya juga udah di atas 2,5 meter. Dia 2580. Jadi mobil ini tidak kecil, jangan berpikir bahwa ini adalah pesaingnya Jimny. Enggak, ini bukan pesaingnya Jimny. Ini way much bigger dari Jimny ya. Hampir 2 meter tingginya. Oke, sekarang kita bahas dari depannya dulu. Banyak yang bilang ini mobil, wah ini Rangga versi SUV. Ada benernya, ada salahnya juga. Ya, benernya adalah dia sama-sama pakai platform IMV. Platform IMV itu platform yang udah dibikin sama Toyota dari tahun 2004, dipakai sama Fortuner, Hilux, dan Kijang Innova. Dan di tahun 2024 kemarin, IMV itu ditambah lagi keluarganya. Ada Toyota Rangga, dan di 2026 ini ada Toyota FJ. Land Cruiser FJ. Jadi ini sebenarnya masih punya platform yang sama dengan mobil yang gue sebut-sebutin tadi. Tapi kalau misalkan ini Rangga versi SUV, salahnya di mana? Salah banget, karena tidak ada rangga-rangganya sama sekali di mobil ini. Kecuali emang desain sampingnya sama bonet depannya ini masih ada rasa rangganya. Tapi sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Berbeda jauh. Dan dia adalah Land Cruiser. Jadi bisa dibilang mungkin ini nantinya akan menjadi Land Cruiser dengan harga paling terjangkau yang dijual oleh Toyota. Nah, berapa harganya? Sayang sekali belum ada ya. Nah, kalau kita lihat juga, ini mobil ya, desain depannya itu dia punya dua model. Ada yang lampunya bulat seperti ini, dan ada lampu yang kotak panjang. Yang kotak panjang kesannya lebih futuristis, yang ini lebih klasik. Mungkin kurang lebih kayak Land Cruiser Prado yang punya pilihan dua muka ya. Cuma yang di display sama Toyota Astra Motor itu yang lampu bulat, dan gue lebih suka desain yang seperti ini. Bempernya besar ya, semuanya full plastik, dan di depannya ada kamera, jadi sudah pasti dilengkapi dengan kamera 360 atau all around view monitor. Terus kalau kita lihat juga ya, ini masih ada rangga-rangganya. Tapi desainnya sih ganteng ya, cakep, gue suka. Ya, sampai ke atas juga sama, dan dia juga punya ground clearance lebih dari 200 mm, jadi besar sekali, dan sudah include sama footstep-nya. Nah,
Ada beberapa perintilan yang sama seperti Toyota lainnya ya, kayak misalkan spionnya. Ini kalian tahu kan spion apa? Gue pikir dia bakal pakai spion yang sama Land Cruiser karena masih satu keluarga, ternyata enggak. Bagian belakangnya, ini love and hate relationship. Tapi pas kita lihat langsung ternyata bagus juga. Nah, dia udah ada wiper ditaruh di bagian atas, nggak diumpetin di balik ban. Dan ban serepnya ini ukurannya sama, dia bukan space saver. Peleknya, oh ya, peleknya sama, bukan pelek kaleng ya. Meskipun ada covernya, dan tulisannya Land Cruiser di sini sama ada kamera di bagian tengahnya. Nah, kalau misalkan kita lihat, misalkan kita mau gedein bannya apakah bisa? Sepertinya bisa ya, karena ya dia masih punya space banyak gitu. Misalnya kita mau ganti ban MT yang lebih gede, taruh belakang, apakah bisa? Sepertinya bisa. Nah, gue pikir pertama bagian bawahnya ini full kaca, tapi ternyata nggak mungkin ya kalau full kaca, pasti nggak kuat lah, di belakangnya ada ban di sini. Nah, jadi pintu belakangnya itu kalau kita buka, nah frame-nya kebuka semua. Jadi bukan bagian dalamnya doang yang kebuka. Memang bagian sininya nih gue agak kurang suka karena dia dikasih kayak cover plastik. Sebenarnya dia bodinya tuh full ya, tapi bagian sini sama kanannya dikasih cover plastik ya. Kalau dibuka bisa nggak sih? Kayaknya lebih cakep dibuka atau mungkin dibikin glossy ya. Nah, bagasinya seperti ini dan kita bisa lihat dia emang didesain mobil off-road ya. Nah, di bagian sini tuh ada tempat kita buat naruh-naruh barang ya, barang-barang off-road perintilan bisa digantung-gantungin di sini. Tapi sayangnya ini plastik ya. Pasti sebentar lagi akan ada yang bikin versi besinya. Karena nanti tinggal pakai plat besi di CNC bisa jadi persis kayak gini. Kalau ini nih ada kemungkinan bisa buat patah dan goyang-goyang ya. Sama di sini juga, ya. Ini plastik juga. Sampai ke sebelah kiri pun dia juga pakai plastik. Jadi kalau beli ini pasti satu hal yang akan kalian upgrade, ini akan di-upgrade sama aksesoris dari besi. Nah, terus juga dapat karpet ini ya. Ini karpet all weather-nya. Terus di bawah sini nggak bisa dibuka, jadi udah begini aja. Dan bagian bempernya ini juga dikasih cover besi. Fungsinya kalau misalnya kita injak-injak, naik turunin barang, dia nggak bikin plastiknya ini jadi lecet. Oke, yuk sekarang kita tutup. Nah, kita masuk ke dalam. Bangku baris keduanya, oke, dia cukup lega, emang nggak selega itu, dan posisinya commanding sekali, tinggi ya. Sama kursinya bisa dibikin rebah sekali, tapi kayaknya enaknya gini ya, nggak terlalu rebah. Dia nggak ada armrest, tapi di atas ini nih ada headrest buat tengah. Jadi emang bisa diisi sama 3 orang sekaligus. Nah, terus sebelah kanan bisa buat naruh tangan. Sayang sekali di sini nggak ada AC ya. Kalau dikasih AC pasti lebih enak buat di belakang. Ini ada colokan 12 volt, tapi nggak ada USB-nya. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri, ya sayangnya untuk sebuah Land Cruiser ini agak sedikit downgrade ya. Jadi even Hilux saja pas kita masuk dia masih banyak empuk-empuknya. Ini bener-bener dibikin full plastik dari atas, samping sini sampai ke power window-nya, tapi sudah all auto. Ke bawah pun juga semuanya full plastik. Sayang sekali Land Cruiser kan masih ada mewah-mewahnya ya namanya ya. Ini dibikin Spartan semua. Depannya gimana? Coba kita cek. Nah, masuk ke dalam interiornya, kita nyalain dulu ya. Agak lumayan gelap ini. Oke, ini lampunya sudah LED. Di sini ada lampu lagi. Oke, nyala ya. Nyala, warnanya kuning ya. Di sini kita bisa lihat desain interiornya bagus. Gue suka. Dia modern tapi masih kelihatan tangguh. Dan kalau kita pegang-pegang interiornya, memang didominasi sama hard plastik ya. Kayak misalkan di sini sampai ke sini itu hard plastik, tapi yang di bagian sini nih, nah ini bagian yang empuk. Meskipun kulitnya nggak kelihatan mahal ya. Jadi pas kita lihat pertama kali pakai mata gitu ya, kita nggak nyangka pasti pegang ini empuk ya. Di sini pun juga empuk ya, tapi seperti gue bilang tadi nggak kelihatan seperti part yang empuk. Kalau di door trim, nah yang empuk tuh cuma bagian sandaran tangan, pegang tuh gear. Nah atasnya keras, ini enggak, ini atasnya empuk, tapi bawahnya itu, nah ininya keras semua ya, nggak ada empuk-empuknya lagi ya. Maksud gue nggak masalah sebenarnya, tapi untuk sebuah Land Cruiser harusnya bisa dibuat lebih mewah lagi. Terus juga kursi sebelah kiri dia masih manual, dan kursi sebelah kanan dia sudah elektrik. Memang mobil ini by design dibuat sebagai affordable Land Cruiser ya. Jadi ada beberapa yang dikurangin memang. Nah, terus kalau kita lihat head unitnya, ini besar nih. Dan dia punya desain yang nyambung ke sebelah kanan. Dan speedometernya ini, dia sudah full digital, tapi layarnya belum yang full seperti beberapa Toyota lainnya. Dia ini layarnya sama seperti layarnya Hilux ya. Mulai dari
instrumen dalamnya, sama untuk indikator bensin dan indikator temperaturnya. Nah, paling yang kenapa gua ngerti sih kenapa orang menyamakan mobil ini dengan Rangga ya, padahal secara desain body ya nggak ada part yang sama. Ini nih, desain ininya nih kayak Rangga banget gitu. Cuma ini modelnya turbin ya. Nah, bisa diputar seperti ini. Nah, ke sini baru dia berbeda dengan Rangga. Ini sayangnya mati sih ya. AC dia sudah dual zone. Ini lagi mati, dan kalau di spek luar gue lihat tuh di sini tuh ada tombol buat pemanas dan pendingin kursi, yang di sini hilang. Nah, di bawahnya sini ini harusnya kayak ada semacam USB, tapi di sini nggak ada ya. Nah, di sininya ada cup holder, dan ini nih ada tulisan Land Cruiser Hill Descent Control, dan dia bisa start dari gigi 2. Jadi nggak perlu masuk gigi 1 lagi, karena gigi 1 biasanya mobil kayak begini transmisinya didesain buat crawling, buat nanjak yang pelan-pelan ya. Nah, ini buat putarannya ada H2, H4, dan kalau kita mau masukin ke low gear, itu harus ditekan seperti ini. Ini sudah electrical semua ya, dan ada shift by wire-nya juga. Nah, di bawahnya ada buat matiin stability control sama locker buat di bagian belakang. Nah, tuas transmisinya seperti Toyota yang kita kenal ya, mirip kayak punya Hilux terbaru, dan dia bisa diubah jadi manual dengan digeser ke sebelah kanan ya, tapi dia belum ada pedal shifter. Nah, rem tangan masih model otot ya. Ini suatu hal yang bagus kalau untuk mobil-mobil kayak gini gitu. Ya sebenarnya Land Cruiser yang versi LC300 sudah electronic parking brake, tapi ya tetap aja lah ya. Seneng gua ini. Terus juga dia punya tempat penyimpanan di bagian sini ya, cukup besar dan nggak ada AC-nya, ada colokan USB 1. Nah, ini ada, oh sayang sekali dia belum soft opening ya, dan ini semuanya masih pakai plastik keras, dalamnya tuh nggak dikasih kayak semacam suede. Nah, setirnya dia sudah tilt dan teleskopik ya. Posisi duduknya enak, tinggi, commanding sekali meskipun udah kita turunin paling bawah. Dan kalau kita lihat kap mesinnya tuh ya, depannya tuh kelihatan banget. Jadi visibilitasnya itu cakep sih, kelihatan kap depannya. Kita tahu depan tuh seberapa. Terus karena pilarnya juga tegak, kacanya besar, terus sampai ke belakang kita ngelihat ya, rasanya visibilitas bukan hal yang menjadi problem di mobil ini karena kacanya gede-gede pas. Ini ada engine start button, coba pinjam dulu kameranya, dan bisa kita lihat setirnya. Ini setirnya keren ya, sama seperti yang dipakai Hilux dan Land Cruiser Prado, cakep ya. Ada menu di bagian sini ya, sebelah kanan untuk cruise control, dan dia sudah ada adaptifnya ya, jadi bisa diatur seberapa jauh jarak sama mobil depan ya, dan sebelah kanan sini ada untuk auto high beam, sama ini untuk matiin parking sensor. Sisanya masih banyak yang kosong, nggak apa-apa kalau mobil kayak ginian banyak yang kosong, masih bisa diisi buat beberapa aksesoris karena ini mobil off-road kan. Nah, sebelah kanan udah all auto ya, dan ini door trim yang gue bilang tadi. Nah, di sini juga nggak ada tempat penyimpanan lagi kecuali tempat buat naruh kartu. Nah, seperti ini dia pemandangan dari driver ya ketika kita membawa FJ Cruiser, Land Cruiser. Asik. Cakep ya. Nah, sama di sini sun visor-nya besar sekali, ada kacanya kecil ya, sama untuk lampu dia sudah LED, ada buat door. Oke, sekarang kita buka mesinnya. Oh dia. Kap mesinnya berat sekali ya. Ini kita taruh di sini. Nah, ini mobil adalah mobil impor dari Thailand ya. CBU Thailand. Mesinnya 2700 cc, TR engine yang sama digunakan sama Fortuner SRZ. Ya, memang kalau secara tenaga mobil ini nggak spektakuler ya. Torsinya, tenaganya itu biasa aja untuk mobil 2700 cc, dan ini 4 silinder. Bayangin, satu silindernya gede banget tuh. Nah, cuman untuk durability dan reliability, ini mobil sudah teruji puluhan tahun kayaknya. Jadi common issues-nya sedikit, dia pakai blok besi, masih pakai viscofen, punya radiator besar, dan kalau kita lihat nih, dia kayaknya udah disiapin buat pasang snorkel. Karena sama dia airbox-nya taruh sini, tinggal dibuka sini nanti ada snorkel ya. Emang udah dibikin off-road ready sepertinya. Makanya kalau kita lihat desainnya, kenapa nggak rapi gini? Buat apa? Kan yang penting dipakai off-road, dipakai buat sehari-hari, dia tangguh. Kayak apa ya? Kayak dibilang workhorse lah. Jadi memang untuk beberapa mobil, tenaga dan torsi itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah rasio gear dan seberapa awet dan seberapa mudah untuk menjaganya, merawatnya. Yaudah, itu aja mungkin video kita tentang Land Cruiser FJ ya. Kira-kira
dengan semua hal yang gue sebutin tadi, cocoknya harga berapa? Kalau menurut gue mungkin harganya harus di bawah 1 miliar dan mungkin lebih mahal sedikit dibandingkan dengan Fortuner. Dan mungkin ini akan menjadi Land Cruiser yang paling terjangkau yang bisa kita beli. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.